dengan segala perubahan yang ada. Mungkin kita lanjut lagi nih. Nah, dalam manajemen komunikasi proyek juga kita secara, kalau dari sisi project management kita kan mengacu pada PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge. Di situ ada satu bidang knowledge-nya khusus yang masalah tentang komunikasi. Komunikasi kalau di situ kan secara sederhana dibagi menjadi 3, yaitu bagaimana kita membuat plan komunikasi manajemen, rencana-rencana komunikasi yang akan kita lakukan, dokumen-dokumen komunikasi dan akan kita buat dan lain sebagainya, yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara mengelola informasi dan pertukaran informasi itu sendiri, ya kan. Terus yang ketiga, bagaimana mengontrol komunikasi yang dilakukan sehingga mencapai sasarannya. Next, berikutnya. Nah, ini kan ya, proses manajemen komunikasi proyek. Tadi seperti disebutkan tadi, dari sisi planning. Maaf Pak, nggak jalan Pak? Waduh, ini sudah sampai halaman berapa saya? Diklik-klik aja Pak Irwan. Diklik ya? Aduh. Diklik-klik aja gitu. Nah, kayak gitu aja. Coba. Kelihatan ini, Bu? Udah. Ini halaman surat piro lagi? Halaman 4. Ya, kelihatan. Kelihatan nggih? Nggak apa-apa kayak gini nggih? Nggak apa-apa. Oh, nggih, siap. Nah, seperti yang tadi disebutkan tadi, planning itu juga dalam komunikasi itu secara teori manajemen project yang terdiri dari 3 hal tadi, yaitu merencanakan, memanage-nya, dan mengontrolnya itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke hal-hal dari 3 hal ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya dalam tata cara berkomunikasi yang selama ini bisa dianggap efektif lah ya. Nah, berangkat dari pemikiran bahwa komunikasi merupakan faktor penentu dari keberhasilan dari proyek itu sendiri, maka ya seperti yang Bapak Ibu sudah dengar lah ya dari kuliah, dari makalah-makalah dan sebagainya, bahwa manajer proyek mengatakan bahwa menghabiskan sebanyak 50% dari waktu mereka untuk komunikasi. Yang dimaksud komunikasi di sini adalah mendeliver atau menyampaikan informasi terkait dengan proyek, bagaimana mengendalikan proyek itu bisa dikendalikan secara biaya, mutu, waktu. Kalau kita kenal project triangle gitu kan ya, itu kan ada segitiga proyek itu kan ada biaya, mutu, scope. Cuma scope itu kadang-kadang kalau dilihat dari produknya kan di situ kan ya mutunya lah sama produknya lah ya di situ ya. Nah, bagaimana seorang manajer proyek atau project director kalau owner bisa memastikan bahwa message atau apa yang ingin dia kendalikan bisa tersampaikan kepada pihak lain, disitulah diperlukan komunikasi yang bagus. Nah, terus juga dalam budaya Indonesia, di samping ada komunikasi formal, juga komunikasi informal, sampai melalui surat dan lain sebagainya. Biasanya sebelum kita mengirim surat dan lain sebagainya, biasanya kita juga menyampaikan terlebih dahulu dengan lisan dulu, menyampaikan apa maksudnya di balik itu dan apa tujuan kita, sehingga pihak lain mungkin tidak akan merasa terserang dengan komunikasi atau surat-surat yang akan kita berikan. Nah, juga fokuskan kepada individu-individu yang kira-kira akan
sebagai stakeholder dari pentingnya itu, sehingga tidak ada pemegang kepentingan yang akan terlewatkan atau merasa terlangkahi dengan gaya-gaya komunikasi kita. Ini hal-hal yang sederhana tapi penting sih kalau budaya di Indonesia ya. Terus tepatan waktu dan keefektifan, terus juga siapkan panggung-panggung itu maksudnya ya mungkin metode lah caranya ya kalau secara gampangnya. Terus saluran jumlah komunikasi ya pihak-pihak yang akan kita hubungi tadi dan medianya. Oke, next berikutnya. Nah, hal yang harus kita pahami juga bahwa kebutuhan individu atau cara individu dalam menerima informasi itu berbeda-beda. Sehingga apabila kita ingin Siapa itu Niko? Sehingga apabila kita di-mute aja Mas. Sehingga apabila kita ingin menyampaikan message kita itu, kita juga harus memperhatikan individu tersebut, cara individu tersebut bereaksi dan lain sebagainya. Ini kan jurusan teknik sipil ya, yang kebanyakan nanti akan bergerak di bidang project base ya. Ya nggak harus project base ya, nggak harus project ya. Di perbankan yang mendanai infrastruktur juga bisa, tapi kan kebanyakan mungkin nanti akan ke hal-hal yang bersifat infrastruktur lah, misalkan proyek kayak. Mungkin dari sekarang mahasiswa-mahasiswa itu perlu berlatih cara komunikasi dengan teman-teman, dengan dosen, bagaimana memahami reaksi seseorang terhadap gaya komunikasi kita, sehingga nanti ketika bekerja itu, kita itu apa ya, sudah lebih luas sedikit lah. Ya sebenarnya dengan cara melatih interaksi kita dengan dosen, reaksi dengan dosen, bagaimana dosen maunya gimana, kita bisa memahami kebutuhan dosen, apa yang diinginkan dosen, terutama di sesi-sesi tugas akhir atau kerja praktek lah ya, itu akan sangat membantu kita. Mungkin ini kalau S1 mungkin belum terlalu hal-hal yang bersifat komunikasi begini belum terlalu penting ya, tapi nanti kalau ngambil S2 itu sangat penting sekali, di mana ya misalkan untuk tesis dan lain sebagainya, di samping hal yang bersifat objektif, hal yang bersifat subjektif itu sangat menentukan sekali. Mungkin bisa dilatih lah ya dari sekarang ya. Apalagi kan sekarang skripsi S1 zaman sekarang kan rata-rata sudah penelitian ya. Tapi kalau S1 mungkin ya masih berlatih sih. Pengalaman pribadi sih, dulu waktu ambil tesis S2 lama sekali komunikasinya. Nah, juga dalam komunikasi itu budaya Indonesia itu cenderung yang sifatnya senang berkumpul dan keluarga besar, itu bahwa pernah disebutkan dalam suatu penelitian bahwa interaksi melalui tatap muka dan pengamatan terhadap gerak tubuh itu akan lebih efektif. Karena dari situ kita bisa mengetahui respon dan langsung terhadap apa yang kita sampaikan dan bisa memberikan umpan balik selanjutnya terhadap apa yang ingin kita sampaikan, sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan kita itu bisa tersampaikan tanpa menimbulkan bias atau menimbulkan ancaman terhadap pihak lain. Misalkan dalam suatu proyek gitu kan banyak perubahan-perubahan sehingga mungkin biaya membengkak. Nah, bagi seorang kontraktor tentu kan
harus menjaga biaya yang ditargetkan oleh perusahaan supaya skopnya tidak membesar, ada penambahan biaya, sedangkan owner harus mempertahankan supaya tidak terjadi penambahan biaya. Lah disinilah gaya komunikasi, tatap muka, memperhatikan bahasa tubuh, terus kata-kata yang diucapkan sangat penting supaya maksud kita yang kita sampaikan tidak menyerang pihak lain. Karena sebenarnya kedua pihak kan punya hal intent yang sama, yaitu menyelesaikan sebuah proyek dengan batasan-batasan yang ada, bagaimanapun harus diselesaikan dengan semaksimal mungkin. Tidak mungkin dua-duanya menang, harus ada yang berkorban. Apakah biayanya tetap dengan skop proyek yang dikurangi, misalkan jalan panjangnya dikurangi, karena misalnya ketemu tanah lunak dan lain sebagainya, yang ternyata penanganannya jadi lebih mahal, sehingga dana tidak cukup, sehingga dikurangi, atau nambah biaya, itu hal-hal yang harus dikompromikan sehingga ketemu lah. Intinya begitu. Berikutnya, ini juga kita harus juga memahami sifat dari orang-orang yang akan kita ajak bicara, apakah introvert atau ekstrovert, itu penanganannya juga akan berbeda. Apakah orang itu suka intuitif, maksudnya cenderung ceplas-ceplos, atau agak merenung, suka berpikir lama, itu juga pendekatan hal-hal yang berbeda. Ini juga harus dipahami. Ini mendorong interaksi tatap muka, ya, betul. Tadi sudah kita sampaikan. Nah, hal-hal yang penting juga adalah dalam mendistribusikan informasi itu, hal yang harus pertama kita lakukan, informasi yang penting itu harus benar-benar terdeliver. Terus yang kedua, informasi yang buruk itu jangan sampai kita sembunyikan atau tiba-tiba kita laporkan secara mendadak. Atau di belakang hari, istilahnya bos kita, kok ternyata, oh ternyata, banyak ternyatanya gitu. Kok begini gitu. Itu hal yang harus kita hindari dalam seni komunikasi. Bagaimana kalau ada, misalkan dalam suatu proyek, informasi yang buruk itu adalah pembengkakan biaya. Nah, dari awal proyek dan lain sebagainya, kita harus rajin mengendalikan biaya, membuat prediksi-prediksi. Ketika ada perubahan-perubahan, kita berkomunikasi dengan manajemen, termasuk kalaupun ada pembengkakan biaya yang tidak bisa kita tanggulangi, sehingga menyebabkan kerugian, juga harus kita informasikan dari awal untuk mencari solusinya dengan manajemen. Terus juga, ya terus terang, hal-hal seperti itu bisa dengan informal maupun formal. Formalnya memang harus kita lakukan, tapi informalnya mungkin akan bisa mempercepat dan memperhalus proses transmisi daripada informasi tersebut. Ini yang jalur komunikasi ya, semakin banyak, ini akan semakin rumit dan akan menimbulkan bias. Channel komunikasi ya, biasa N dikalikan N-1 dibagi 2. Ini teori aja lah. Nah, sekarang kalau kita bicara yang tahap pertama, planning communication management, area pertama, bahwa dalam perencanaan komunikasi, manajemen komunikasi itu harus, yang pertama terus terang kita harus menyertakan beberapa jenis rencana manajemen komunikasi, dokumen yang memandu komunikasi proyek. Sebenarnya ini sih kalau di proyek biasanya sih ini kalau di proyek, kalau dalam pelaksanaan proyek ini biasanya akan diutarakan di
pre-construction meeting, yaitu pertemuan pertama setelah kontraktor menerima proyek. Di situ ada pertemuan semua stakeholder, mulai dari ownernya, mulai dari kontraktornya, konsultan perencananya, konsultan pengawasnya juga ada di situ, berkumpul semua untuk menyamakan persepsi, termasuk juga dalam rangka komunikasi yang harus dilakukan, laporan yang harus dibuat, jalur komunikasi, jenis laporannya, dan lain sebagainya, batasan-batasan itu akan diungkapkan di situ semua, akan dalam bentuk suatu berita acara gitu kan ya. Ya, untuk proyek kecil, manajemen komunikasi dapat menjadi bagian dari kontrak tim. Untuk kontrak besar ini harus menjadi dokumen terpisah. Ini untuk isi dari communication management file-nya sendiri. Biasanya yaitu di situ disebutkan persyaratan komunikasi, misalkan persyaratan komunikasi dengan metode itu hampir sama ya biasanya ya. Terus metode itu biasanya misalkan dengan rapat, misalkan dengan ya kalau kita orang proyek itu biasanya sih dengan, karena harus ada evidence tertulisnya sih biasanya dengan rapat sih ya. Terus di situ juga yaitu jalur komunikasinya ya, siapa yang akan membuatnya, terus diteruskan ke siapa saja juga ada, terus berapa kali frekuensi komunikasinya itu berapa kali seminggu sekali atau 2 minggu sekali misalnya ditetapkan. Terus isi dari informasi itu apa saja, kalau misalkan ada, kalau rapat biasa itu kan membahas laporan mingguan, progres dan lain sebagainya, ya mungkin ya tentang produksi, tenaga kerja dan lain sebagainya kan gitu kan ya. Itu sudah ya itu standar lah. Terus yang penting juga prosedur atau eskalasi untuk menyelesaikan masalah biasanya juga ditetapkan di situ, bahwa ketika proyek terlambat dan lain sebagainya, sumber daya kurang dan lain sebagainya, bagaimana itu kita memantaunya dan bagaimana kita bisa melakukan tindakan-tindakan terhadap itu biasanya. Untuk berikutnya, nah ini juga biasanya kan ya dalam perencanaan manajemen komunikasi juga kan kita harus menganalisa stakeholder. Sebenarnya nggak terlalu susah juga sih, karena kan di rapat pertama ketika mau proyek berlangsung itu biasanya pasti ada pre-construction meeting ya. Di situ semua pihak, semua stakeholder juga semua sudah diundang. Ada kontraktor, ada owner, ada konsultan, dan macam-macam ya. Di situ kita bisa menentukan laporan-laporan yang harus dibuat, seperti nama dokumennya ada laporan bulanan gitu ya. Terus formatnya harus hard copy, terus diteruskan kemana saja, terus buatnya seperti apa gitu kan ya. Terus juga kalau misalkan kontraktor itu ketika dengan owner ya, di internal sendiri ketika proyek sedang disahkan, ketika membuat anggaran pertama kali, itu juga ada rapat. Kalau di luar PCM, kalau di kita juga rapat eksekutif pelaksanaan proyek, itu juga biasanya juga sudah ada standarnya, template-nya di situ, bagaimana kita harus membuat laporan bulanan. Kalau intern kan berarti kan laba rugi kan ya biasanya, dan anggaran juga, kebutuhan dana dan lain sebagainya, itu juga di situ juga standarnya sudah disebut lah. Mohon maaf kalau misalkan kontraktor itu kan komunikasinya di samping dengan
owner kan juga ada dengan manajemen sendiri. Kalau dengan owner hubungannya hubungan kontraktual, kita mengerjakan yang dikerjakan dan melaporkan fisik. Tapi kalau dengan pihak intern, dengan manajemen, terutama adalah laporan terutama kinerja biaya yang sudah terjadi di lapangan, bagaimana kita minta dana, bagaimana proyeksi biaya ke depan juga harus kita laporkan setiap bulannya secara rutin. Nah, di tahap yang kedua, area knowledge yang kedua adalah memanage komunikasi. Terutama ya sepertinya sih seolah-olah kok pekerjaan project manager kok 90% cuma komunikasi ya. Ya memang project manager kan dia kan adalah pucuk pimpinan tertinggi di suatu project ya. Sehingga dia tentu saja tidak mengerjakan oleh dirinya sendiri. Dia punya tim yang sangat yang lengkap di bawahnya. Ada yang ngurusi engineering, ada yang ngurusi pelaksanaan, ada yang ngurusi keuangan, ada yang di bawahnya macam-macam sampai pelaksana. Bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang menjadi visi dia dalam proyek tersebut untuk bisa mengendalikan biaya, mutu, dan waktunya kepada timnya, sehingga tujuan dari proyek tersebut bisa dia capai. Itu adalah tantangan terbesar dari seorang project manager. Karena dia terus terang dilengkapi dengan tim yang sangat lengkap sendiri. Sangat lengkap gitu ya. Untuk suatu proyek skala menengah mungkin yang 100-200 miliar itu sendiri, jumlah karyawannya sendiri, karyawan proyek itu sendiri, itu mungkin bisa mencapai 20 orang. Itu kan ya seperti kantor kecil kan ya. Nah, sehingga bagaimana dia bisa mendeliver apa yang ada dalam pola pikir dia, apa yang dimaui manajemen, apa yang dimaui ekstern ke dalam timnya, sehingga apa yang menjadi goal dari proyek itu bisa tercapai. Ini klasifikasi, ini teoritis lah ya. Nah, sekarang cara menentukan media komunikasi yang tepat ya, kan dalam mengkomunikasi, kita kan punya tujuan yang ingin kita capai. Misalkan ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi message kita itu kan bisa secara tertulis, bisa melalui telepon, bisa melalui pesan suara, bisa melalui email, bisa melalui meeting, atau melalui web ya. Nah, hal-hal yang pas media itu kan tergantung dari apa yang ingin kita capai. Seperti misalkan untuk proyek, laporan proyek itu kan bertujuan biasanya karena proyek itu meliputi penggunaan dana dari pihak lain yang harus kita pertanggungjawabkan, maka laporan-laporan proyek itu sendiri sebenarnya merupakan suatu evidence dari atau bukti-bukti terhadap apa yang hal yang sudah kita lakukan. Kalau tujuannya bahwa laporan proyek itu sebagai suatu evidence atau bukti-bukti atas segala sesuatu penggunaan dana, bahwa apa yang kita lakukan itu sudah memenuhi persyaratan dan sebagainya, maka kita bisa memilih bahwa terus-terus tentu saja yang tertulis ya, karena harus sebagai bukti kalau di kemudian hari ada pemeriksaan kita bisa menunjukkan bukti-bukti apa yang sudah kita lakukan. Ada ya. Ini contohnya nggak ada malah ini. Ini menyampaikan laporan permanen. Menyampaikan laporan yang bersifat permanen itu maka tertulis satu ya, sempurna ya. Memang harus tertulis ini. Nah, terus terhadap kinerja proyek sendiri
tujuan dari pelaporan kinerja adalah membuat para pemangku kepentingan kita mendapat informasi tentang bagaimana sumber daya yang ada di kita digunakan untuk mencapai tujuan daripada proyek. Biasanya ini juga laporan status posisi proyek pada saat ini, terus juga bagaimana prediksi status kemajuan di masa depan ya, seperti itu juga harus selalu kita pantau. Terus juga selama periode waktu tertentu ya. Misalkan selama bulan ini ada target tertentu yang harus kita capai karena kemarin sudah telat, juga kita harus kita laporkan secara khusus. Gitu. Nah ini juga laporan kinerja juga biasanya menggambarkan kalau ada pertemuan-pertemuan, misalkan hasil keputusan-keputusan juga harus kita laporkan. Terus yang terakhir, kontrol komunikasi. Wah, ini lama juga ya, baru pengantarnya. Tujuan komunikasi adalah memastikan aliran informasi yang optimal di seluruh siklus hidup proyek. Terus juga manajer proyek dan tim proyek harus menggunakan berbagai sistem pelaporan, penilaian ahli, dan pertemuan mereka untuk menilai seberapa baik komunikasi bekerja. Nah, juga apabila terjadi masalah juga harus memerlukan tindakan evaluasi untuk melakukan proses perubahan terhadap komunikasi atau gaya komunikasi yang dilakukan. Jika perlu itu juga meminta bantuan dari luar tim proyek, misalkan dari manajemen yang lebih tinggi dan lain sebagainya untuk menyebabkan komunikasi, atau dari pihak expert dari luar yang punya pengaruh, sehingga apa yang menjadi maksud dan message kita akan bisa tersampaikan dengan lebih baik. Misalkan dalam hal ada revisi desain dan lain sebagainya, kita sering meminta bantuan dari tenaga ahli dari universitas untuk membantu membuat desain yang lebih baik, yang lebih ekonomis, yang terus tentu saja mereka akan lebih kredibel dibandingkan dengan kita dan akan lebih dipercaya apabila dibandingkan dengan dari kontraktor yang menyampaikan hal tersebut. Itu trik-trik yang harus kita kuasai. Ini saran untuk meningkatkan komunikasi proyek. Ya. Kalau zaman sekarang ya gunakan email, teknologi lah, itu hal yang pastilah ya. Terus kalau bisa jalankan rapat yang efektif, jangan terlalu banyak rapat, jangan terlalu lama gitu kan kalau bisa dihindari. Terus ada template-template, ada standar-standar laporan dan lain sebagainya yang kita lakukan sehingga yang kita susun sehingga mempercepat dari proses-proses penyusunan. Ini saran dari kita ya untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Intinya dalam suatu organisasi faktor kepemimpinan itu hal yang sangat penting lah ya. Ketika kita masih di posisi atau merintis dari bawah menjadi staf dan lain sebagainya, jangan takutlah untuk berkomunikasi dengan yang lebih atas. Misalkan mungkin sebagai fresh graduate nanti akan di proyek di posisi yang mesti sebagai staf teknik dan lain sebagainya, nanti ke engineering manager, kan di atas layernya ada engineering manajernya, di atasnya lagi mungkin baru project manajernya. Harus sering-sering berkomunikasi dengan layer-layer yang di atasnya untuk bisa mempelajari apa yang jadi pola pikir mereka, mindset mereka, dan mempelajari cara mereka berkomunikasi gitu loh.
Karena komunikasi kan bukan suatu hal yang bisa dipelajari dengan teori ya, tapi dengan praktek. Nah, biasanya yang lebih atas itu kan punya pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang lama. Kalau kita banyak berkomunikasi, banyak bertatap muka, apa yang mereka bisa pelajari dalam jangka waktu yang lama bisa kita serap dalam obrolan mungkin yang cuma sekedar beberapa hari atau apa, itu hal-hal yang sangat penting. Sehingga bisa mengembangkan keterampilan lah ya, yang tidak kita dapat di sekolahan atau apa yang masih kurang dari kita. Nah, dan juga pesan-pesan dari mungkin seperti di tempat kami juga ya, kalau misalkan ada promosi jabatan, terutama masih di level promosi jabatan sih, belum di rekrutmen karyawan ya. Ketika ada hal-hal seperti itu pasti ditanya media sosial kita apa gitu kan ya. Apalagi sekarang untuk level-level yang udah eselon, ketika pengajuan di Kementerian BUMN pasti akan ditanya media sosial yang Anda miliki apa saja, nanti akan disaring oleh mereka. Makanya ketika sudah mulai bekerja, hati-hati untuk bermain dengan media sosial. Karena kita nggak tahu lah di masa depan apa yang akan terjadi ya. Jangan posting hal-hal yang memalukan, mengolok-olok rekan kerja, terus ketika kita harusnya bekerja tapi ada di mana gitu kan ya. Ini hal-hal yang tabu. Terus rapat yang efektif tadi ya. Tadi seperti yang tadi disinggung di depan ya. Rapat itu kan harusnya kalau bisa dihindari ya, kecuali memang sudah terschedule dan terjadwal. Terus kemudian tentukan tujuan hasilnya apa, siapa saja yang harus menghadiri, agenda, breakdown-nya apa, dan harus bisa memberikan input yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik. Ini penggunaan teknologi untuk berkomunikasi ya. Untuk sekarang ada Google Doc dan lain sebagainya, sehingga kita bisa cepat dalam berbagai komunikasi. Juga dalam suatu proyek yang sudah sekian lama kita kerjakan bersama dari awal sampai akhir kan pasti banyak lesson learn dan lain sebagainya. Harusnya dari masing-masing proyek membuat suatu buku lah yang berisi bukan laporan tentang deskripsi, tapi inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, hambatan, tantangannya, itu harus dikomunikasikan, disusun dalam sebuah buku menjadi sebuah knowledge management daripada suatu proyek, sehingga ketika ada proyek baru, ada tim yang lain, bisa belajar ke situ, meskipun mungkin orangnya sudah tidak ada, dan lain sebagainya. Ini nanti pesan saya kepada teman-teman semua sih ya, kalau dalam suatu proyek atau apa, karena setiap proyek itu sifatnya unik, tantangannya lain-lain, cobalah untuk membuat suatu buku lah ya, setelah proyek selesai. Dan memang kalau di tempat kami sih, itu sudah menjadi standar ya, namanya buku putih proyek istilahnya. Tantangan, inovasi, hal-hal baru yang bisa kita lakukan di proyek itu sebagai bahan pembelajaran yang menjadi suatu knowledge management yang bisa dibaca oleh apa yang di belakang kita. Dan juga dalam suatu komunikasi, dalam suatu proyek, hal yang sangat penting adalah arsip, karena kita terus terang mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang berasal dari negara, atau kalaupun owner kita swasta, cara kita mengelola proyek pun di suatu perusahaan pasti akan diperiksa oleh satuan pengawas dari intern kita, perusahaan itu sendiri. Sehingga kita harus bisa membackup semua komunikasi, semua pengeluaran, dan lain sebagainya itu dalam bentuk arsip yang bagus ya. Proyek website. Ini intinya sih
sistem cloud ya, tapi mungkin di Indonesia belum ya. Nah, ini komunikasi sekarang juga kan dengan software kan ya, dengan software untuk mengorganisasi atau mengelola informasi. Kalau banyak lah ini. Kalau misalkan untuk komunikasi ada ya seperti Google Meet, Microsoft Teams dan lain sebagainya untuk apa? Untuk proyek kolaborasi biasanya dokumen-dokumen di sini ada Trello, biasanya yang kami sering pakai gitu kan ya. Untuk dokumen juga Google Doc, file sharing ada Google Drive. Ini sih Google Doc, Google Drive, Trello, ini apa? Zoom dan lain sebagainya. Nah, misalkan ini kan Trello lah ya. Pertama untuk pengolahan dokumen-dokumen ini kan ya ada seperti kalau orang Jepang kan ada istilah Kanban ya, ada yang to do direncanakan, yang sedang dilakukan, apa yang setelah dilakukan atau selesai. Jadi dari yang kita rencanakan, sedang kita lakukan, geser-geser aja sih. Ini kan gratis ya, bisa dicoba-coba. Nah, terus juga tadi proyek itu kan dimensi-dimensi komunikasinya kan yang seperti tadi di ada yang tertulis dan oral, terus ada internal. Emang kenapa bisa putus ya? Emang 1 jam sekarang dibatasin? Gak dengar suaramu ya? Saya keluar dulu sebentar ya.
Emang kenapa bisa putus? Saya baru nggak. Ah, kok aneh sih? Alamak. Maaf ya Pak Irwan. Aduh, lagi asik-asik ini dengerin juga. Aduh. sorry. Lanjut. Oh, emang sekarang dibatasin. Ya Allah. Nah, ya Pak Irwan, lanjut Pak Irwan. Masih mute. Ya maaf Bu, kayaknya membosankan ini. Mohon maaf ini, bukan nggak berbakat jadi dosen kayaknya Bapak Ibu saya ini. Bukan, ini kayaknya dibatasin nih. Gimit. Oh dibatasin ya. Kayak Zoom aja 40 menit. Ini 1 jam, iya. Kok aneh sih, mulai kapan dibatasin ya? Baru tahu. Oh, iya, tak pikir aku ignore aja sih. Ya, semoga Pak, lanjut Pak. Ya, siap. Saya izin share nih. Rekamannya lagi ya. Waduh, yang mana? Sip. Lupa. Jendela. Ah, ini dia. Biar gape main gamit. Nih, mohon izin lanjutin lagi nih. Siap. Nah, di Indonesia yang saat ini kan sedang asik lah ya beberapa mega project yang sedang berlangsung lah. Ini ya beberapa lah ya di sektor transportasi terutama ya. Sebelah kiri atas jalan tol Trans Sumatera. Kanan kereta cepat. Kanan bawah MRT yang barusan jadi. Kiri bawah LRT. Cuma kok isunya sama semua ya, cost overrun dan time extension. Ini di Indonesia memang kalau faktor perencanaan ini agak berat juga ini. Ini bikin heboh ini, kayak gini. Kereta cepat, aduh sampai segitunya. Trans Sumatera juga ampun-ampunan, aduh. MRT juga heboh juga. Katanya atas kereta cepat Cina, yang bawah MRT juga Jepang juga sama aja, yang terkenal jago di planning juga sama saja ternyata. Yang lokal juga sama Pak. Ya, sama ya. Padahal dari berbagai negara ya. Dari berbagai negara. Kita sering mengkritik Cina. Tapi ternyata Jepang yang terkenal kuat di perencanaan juga sama. Iya. MRT Indonesia biasalah, perencanaan bisa dipesan kan, kalau anekdot di Indonesia itu tergantung pemesannya. Iya. Oke, lanjut kinerja proyek. Yang dimaksud kinerja proyek itu kan apa ya? Kinerja itu membandingkan antara rencana yang disepakati dan realisasinya gitu kan. Kenapa kinerja proyek penting? Kenapa kinerja proyek itu standar kinerja yang diperlukan untuk melakukan tindakan pengendalian terhadap sumber daya yang ada dalam suatu proyek. Tujuannya agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan proyek. Sumber daya di sini ya ada bahan, upah, alat, subkontraktor dan lain sebagainya bisa bekerja secara efektif sehingga proyek itu bisa tercapai tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya lah ya. Kalau tadi kan dalam laporan kinerja proyek itu sendiri kan ada yang pertama ada status laporan, terus yang kedua laporan prestasi itu sendiri, dan yang ketiga kan perkiraan itu ya yang tadi sudah disebutkan. Ini kinerja proyek kita biasanya sih kalau dari kita sih ya dari 3 hal ya, kinerja waktu, kinerja biaya, dan kinerja mutu ya. Kalau kinerja waktu kan ya ada yang ahead, schedule lebih cepat, atau on schedule atau behind ya. Ini bisa ada kurva S, kalau yang standar lah ya, itu kan kurva S ya. Kurva S diperoleh dari laporan harian dan mingguan, terus yang simple ada bar chart, terus ada ad-hoc planning atau critical path method ya. Ini Microsoft Project biasanya. Sebenarnya kalau untuk struktur itu ada satu sendiri ya, namanya diagram vektor ya. Dia kan cuma waktu aja sih biasanya sih.
Terus kinerja biaya ya, kita bicara kinerja yang kedua, kinerja biaya. Kalau dari sisi kontraktor mungkin laba rugi lah ya, cost overrun, non cost overrun. Terus kalau dari owner mungkin kan ya apakah biaya yang sudah ditetapkan, budget yang ditentukan awal itu cukup atau enggak, nambah anggaran lagi atau enggak, dan lain sebagainya. Terus kalau kinerja mutu, apakah mutu yang diberikan sesuai dengan spek, ada penyimpangan mutu, istilahnya kan produk tidak sesuai atau bahasa Inggrisnya ya NCR ya, non-conforming error. Nah, sini mungkin teman-teman juga simpel lah ya kinerja proyek ya, yang bisa diukur. Jadi semua proyek itu kan materialnya, pekerjaannya beda-beda, tapi kan hal yang sama kan, rupiah ya. Jadi proyek itu dirupiahkan semua, dibagi totalnya berapa, ketemukan persen-persennya, terus dibagi waktunya itu ya, ketemu bobot-bobotnya, terus diperbandingkan. Hal yang simpel ya. Terus ada kinerja proyek ini ya, critical path method, Microsoft Project atau banyak juga software yang lainnya lah ya. Ini gampang lah ini sebenarnya. Terus juga kalau di zaman sekarang ya ada istilahnya, kalau ini kan rata-rata mengukur kinerja apa ya, kinerja salah satu tidak bisa memperkirakan kinerja waktu dan biaya, waktunya saja rata-rata. Ini kan kinerja waktu aja. Kalau sekarang itu ada yang namanya EVM ya, kinerja proyek yang hubungan antara biaya dan waktu ya, Earn Value Management ya, EVM ya. Ini konsep dasarnya ya cuma ada 3 sebenarnya. Dari kaitan antara biaya dan waktu, konsep dasarnya cuma ada 3 ya, BCWS, budget cost work schedule, BCWS istilahnya apa ya, rencana anggaran kita, ya kan, anggaran awalnya berapa, terus ada BCWP, BCWS kuning, BCWP, nih BCWP, terus budget cost work perform, anggaran biaya terhadap pekerjaan yang kita lakukan, terus ACWP, actual cost work perform, itu biaya real yang kita lakukan. Dari sini terus kita bisa ngitung cost varian, schedule varian, indeks performansi biaya, indeks performansi schedule, terus perkiraan biaya pada penyelesaian dan waktu penyelesaian itu. Ini agak rumit, di Indonesia masih jarang dilakukan nih. Makanya ya mohon maaf ini. Terus ya saya buatlah ini karakteristik proyek ya, kan laporan dengan S-curve yang dasarnya laporan harian, mingguan, bulanan, terus ada critical path method sama EVM itu ya. Biasanya sih kalau proyek-proyek pemerintah dan proyek kecil itu ya cukup S-curve. Hal yang agak besar sedikit atau agak kompleks sedikit ya ditambah dengan critical path method. Biasanya cuma sebatas ini sih, simple. Tapi kalau EVM di Indonesia masih jarang sih konsepnya ini ya, karena butuh kompetensi yang tinggi sih, karena harus membreakdown biaya setiap waktu dan lain sebagainya, itu kan agak berat, masih jarang dilakukan EVM. Tapi mungkin untuk generasi adik-adik, mungkin untuk 10 tahun mendatang mungkin ya proyeknya udah mulai gede-gede gitu kan, proyek infrastrukturnya dan kompleks mungkin ya udah mulai, tapi belum sekarang sih. Ini untuk next pembelajaran sepertinya masih. Tapi kan kalau kuliah sekarang kan udah S-curve dan CPM itu kan hal sangat wajar. Nah, terus juga yang kedua, kita ke topik berikutnya, perubahan kebutuhan gitu. Ya seperti yang, mohon maaf ini nambah sedikit nggak apa-apa nih mungkin. Santai Pak, masih cukup, kita sampai 9:30 kok waktunya. Ya coba deh, saya coba. Agak panjang ini. Sampai 9:30 ya, nggak masalah. Nanti kan kita kan bisa tanya jawaban nanti di belakang ya. Iya. Yeah.
Untuk proyek sendiri kan ya, kita mengenal triple project constraint ya. Ada segitiga ini, ada kalau kontraktor biasanya biaya mutu waktu. Kalau tapi secara teori kan yang ingin kita capai kualitasnya dengan dibatasi oleh scope work, waktu, dan budget. Cuma biasanya quality sama scope ini secara sederhana kita artikan produk ya. Jadi ya biaya, waktu, dan produk. Nah, masalahnya proyek itu kan tidak ada yang tetap. Apa yang di perencanaan dan di lapangan itu tidak ada yang persis sama, pasti selalu ada perubahan. Nah, makanya dalam proyek itu ada istilahnya apa ya, urgensi pengelolaan kebutuhan. Apa yang ada di lapangan harus kita manage sedemikian rupa, perubahan-perubahan yang ada di lapangan harus kita manage sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan waktu dan biaya yang ada. Nah, kita kenal istilahnya apa ya? Bahasa gaulnya itu scope creep lah. Yaitu perubahan lingkup di lapangan yang tidak terkendali tanpa penyelesaian waktu dan biaya atau tanpa persetujuan pelanggan sehingga kita tidak mendapatkan penambahan biaya atau waktu sehingga jadi kacau kan ya. Ya misalkan proyek jalan di perencanaan ideal semua, tidak ada tanah yang tiba-tiba bergambut atau dan lain sebagainya misalkan, tapi tiba-tiba ada ditemui daerah yang agak tanahnya lunak, bergambut atau timbunan dan lain sebagainya sehingga kan terus jadi desain itu kan jadi tidak ideal, tidak bisa dilaksanakan lagi. Sedangkan kalau mau jadi jalan kan nggak mungkin terputus, makanya itu harus diselesaikan. Misalkan harus tanahnya harus ditreatment dan lain sebagainya atau tanahnya dibuang lagi ganti timbunan baru atau diganti pakai agregatnya pakai nggak bisa tanah timbun lagi harus pakai CTB atau apa sehingga kan pasti speknya usahanya berubah gitu kan ya, skopnya berubah, biaya juga harus berubah, waktunya jadi lebih lama. Itu kan harus diseimbangkan semuanya gitu kan ya, sehingga tidak terjadi kegagalan proyek. Itu entah proyek gedung, entah proyek apapun pasti ada gitu kan ya, akan terjadi gitu kan ya. Itu hal yang sangat mendasar dalam proyek yang harus kita kendalikan bahwa tidak namanya ilmu teknik itu kan bahasa Inggrisnya engineering itu sebenarnya kan kalau dari suku bahasa terjemahannya itu kan sebenarnya rekayasa ya, tapi rekayasa dalam hal yang positif ya, dari hal yang tidak ada jadi ada dan lebih bermanfaat gitu ya. Bagaimana kita bisa merekayasa hal itu, bisa menyeimbangkan semua kebutuhan itu, ada dari biayanya yang terbatas, waktunya yang terbatas, dan semua perubahan-perubahan itu harus kita kendalikan. Nah, scope creep sendiri tidak hanya diartikan sebagai sebuah masalah yang muncul karena adanya stakeholder mengajukan adanya requirement baru atau perubahan di dalamnya. Jadi kunci masalah sebenarnya adalah apakah perubahan yang terjadi telah disepakati bersama seluruh pihak. Kalau sudah disepakati bersama bisa dicarikan solusinya, maka berarti perubahan skop itu sudah bisa kita kendalikan sehingga tidak menjadi creep lagi gitu. Nah, penyebab terbesar dari skop creep itu ternyata dari redaksi-redaksi yang kita baca itu sendiri adalah ya kalau deskripsi project yang ambigu itu pasti oke lah ya, requirement persyaratan-persyaratan dikeluarkan dengan baik oke, tapi hal yang paling penting di sini adalah ya kurangnya keterlibatan daripada proyek stakeholder. Bagaimana kita menginformasikan apa yang terjadi, bagaimana menginformasikan batasan-batasan yang kita punya dan lain sebagainya. Itu karena tidak terkomunikasikan dengan baik di antara para stakeholder, sehingga menjadi enggak karu-karuan.
kita punya anggaran, kita punya waktu yang terbatas, mutu-mutu yang kita lakukan ini, sehingga bagaimana bisa men-trade off antara itu semua sehingga bisa masuk semua dan disetujui oleh semua stakeholder. Terus durasi proyek yang panjang itu juga ya ini normatif lah ya. Nah, ini terus dalam pengendalian perubahan ini di PMPOK ya, di Project Scope Management Process juga hal yang paling penting ini kan ya, ini setelah kita merencanakan lingkup gitu ya, mengumpulkan persyaratan, mendefinisikan lingkup, membuat WPS, validasi lingkup adalah pengendalian lingkup. Nah, di sini pentingnya pengendalian lingkup supaya tidak terjadi scope creep itu. Dan yang paling pentingnya adalah mengkomunikasikannya kepada semua stakeholder yang ada. Lagi-lagi masalahnya adalah komunikasi. Tentu saja bukan sekedar komunikasi ya, tapi komunikasi yang didasarkan atas data, didasarkan atas batasan hak kewajiban yang ada dalam kontrak, batasan-batasan anggaran yang ada, batasan-batasan proses politik dalam misalnya penganggaran, kalau mengajukan anggaran dan lain sebagainya, itu harus dikomunikasikan antara masing-masing pihak. Terus mengingat proyek itu tidak ada yang akan sesuai dengan kondisi awal dan pasti lalu mengalami variasi-variasi, bagaimanakah kita mengelola variasi-variasi yang ada itu sendiri? Nah, mengapa selalu muncul variasi pada proyek konstruksi? Tidak mungkin proyek konstruksi akan menggunakan kontrak sebagaimana yang awal. Meskipun itu kontrak lamsam dan lain sebagainya, pasti proses perencanaan yang terbatas, kondisi lapangan yang berbeda dan lain sebagainya pasti akan ada selalu terjadi perubahan-perubahan dalam suatu proyek konstruksi. Ya, variasi ini secara gampangnya juga bisa disebabkan oleh 3 hal ya. Karena pemilik proyek sendiri itu menghendaki adanya perubahan. Terus yang kedua, karena ketidakmampuan, bukan ketidakmampuan ya, ketidakkonsekuensikan owner ya. Misalkan kita membangun jalan tapi ternyata jalannya belum bebas dan lain sebagainya. Terus gambar-gambarnya yang dari owner tidak kita terima tepat waktu. Itu ada material-material dari owner yang tidak kita terima. Kalau dulu ada istilah material by owner ya, tapi tidak kita terima tepat waktu. Terus ada perubahan gambar dan lain sebagainya lah ya. Terus yang ketiga juga ada situasi-situasi yang tidak bisa kita prediksi lah ya, di kondisi bawah tanah atau unforeseen condition, ada force majeure, banjir dan lain sebagainya, huru-hara. Terus ada perintah dari yang membuat regulasi yang berkuasa ya, sehingga harus ada variasi tersebut. Terus juga secara singkat, proses untuk memanage perubahan-perubahan change atau variasi itu ya terserang ini mengacu pada kontrak antara para pihak pemberi kerja dan pemberi jasa kan ya. Kontrak-kontrak apa yang ada di situ, prosedurnya kita ikuti sesuai dengan periode waktu yang sudah ditentukan, sesuai dengan format-format yang ada. Terus kita juga harus membuat alasan-alasan kenapa harus berubah dan biayanya. Ya. Terus hal yang paling penting, tidak ada penundaan waktu sambil menunggu persetujuan dan lain sebagainya.
terus kita harus menyertakan bukti-bukti biayanya. Kalau kontraktor kan berhitungnya terhadap biaya, maka kita harus bukti-bukti biaya yang terjadi dan lain sebagainya harus kita sertakan. Terus perpanjangan waktu, sekuen-sekuen kerjaan yang harus kita lakukan sehingga menjadi pekerjaan itu menjadi bertambah atau menjadi kritis, ya kan. Terus jelaskan biaya totalnya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tersebut. Terus juga penilaian dari owner, pemberi kerja. Terus bagaimana kita bisa meresmikan daripada dokumen formalnya dari perpanjangan waktu dan pembayarannya. Terusnya juga harus sebagai tahap terakhir yang harus kita selesaikan dalam proses perubahan atau variasi itu. Kalau variasi sendiri secara umum dibagi menjadi 3 ya, variasi terhadap biaya, terus variasi terhadap waktu, ada perpanjangan waktu atau sebagainya, terus variasi yang menyebabkan perubahan terhadap biaya dan waktu. Untuk secara umum variasi itu juga kita harus berhitung terhadap kesesuaiannya, melihat pada kontrak, skop pekerjaan spesifikasi, kita juga melihat pada volumenya dan harganya ya. Untuk terhadap schedule, kita harus lihat dasarnya, kesesuaiannya, terhadap kontrak, force majeure, atau dan lain sebagainya. Terus apakah itu istilahnya berpengaruh terhadap itu saja, pekerjaan itu saja, atau terhadap pekerjaan yang lainnya, sehingga akan berefek ganda. Terus bagaimana lintasan kritisnya secara keseluruhan. Terus kalau waktu itu kan juga berpengaruh terhadap biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu maksudnya biaya itu biaya langsung, biaya tidak langsung. Biaya langsung itu kan biaya terhadap fisiknya, biaya tidak langsung itu biaya untuk mendukung tercapainya fisik, misalnya biaya pegawai, biaya ya seperti biaya pegawai lah ya. Itu kan juga harus dihitung juga kalau ada perpanjangan waktu. Nah, sekarang kunci sukses untuk memanage ada perubahan-perubahan terhadap di lapangan juga. Intinya juga sebenarnya juga komunikasi kan ya. Bagaimana menyampaikan apa yang menjadi kepentingan kita bisa terjembatani ke kepentingan mereka. Kepentingan kita adalah sama, menyelesaikan bahwa proyek itu harus selesai bersama-sama. Cuma dengan keterbatasan sudut pandang mereka, dengan sudut kriteria keberhasilan yang masing-masing itu yang harus kita temukan. Kalau bagi kontraktor kan menyelesaikan pekerjaan dengan laba yang wajar, yang fair. Sedangkan kalau bagi owner biasanya kecenderungannya tidak mau ada penambahan anggaran. Nah, bagaimana bisa menyelesaikan itu? Kalau memang harus ada penambahan anggaran, ya seberapanya harus bisa di titik temu, atau terjadi efisiensi dari pekerjaan, sehingga mungkin dari panjangnya bisa berkurang, tapi tetap berfungsi dan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, atau apa itu yang harus kita cari solusinya bersama. Intinya bahwa di sini juga kembali lagi kepada komunikasi. Oke. Terus dokumen proyek. Dokumen proyek sebenarnya banyak ya. Dari awal kita kan ada kontrak, ada spesifikasi, gambar, bill of quantity. Kemudian ketika mau kerja kan kita pasti harus membuat gambar dulu sesuai dengan kondisi lapangan. Kebetulan juga setelah ada gambar, kita juga harus membentukkan quantity proyek, yaitu pada saat
selesai gambar semua MC0 maupun setelah selesai di akhir proyek MC100, ya kan. Nah, kemudian juga ada laporan harian, mingguan, bulanan. Kemudian juga ada laporan keuangan proyek atau tagihan kalau kontraktor. Kemudian juga ada backup tagihan itu ya, baik quantity maupun quality-nya, quantity volume, quality mutunya. Nah, terus juga ada laporan perubahan kontrak atau addendum kontrak. Kemudian juga ada laporan serah terima proyek yang terakhir ya. Mungkin saya bisa kasih sedikit contoh ya, di mana ya. Bentar. Maaf, masih kelihatan ya? Masih. Nah, ini untuk mungkin karena komunikasi itu dengan stakeholder yang berbeda, pasti gaya komunikasinya berbeda ya. Misalkan ini gaya komunikasi untuk top manajemen, untuk direktur-direktur misalkan di suatu BUMN ya, misalkan ya. Kalau dari proyek ya laporannya cuma dari kayak gini saja, simple. Tanggal mulai, borongan, realisasi, rencana, tanggal selesai, sisa harga borongan berapa nih, harga pokok produksinya berapa, rencana, anggaran rencana pelaksanaan, realisasi. Waduh, nggak jalan ya. Slide-nya nggak jalan ya. Coba saya buka dulu. Halo? Ya. Ini Google Meet ya. Oh ini nih, bentar. kacau ini, kacau. Gak pernah Google Meet-an ya, biasanya Zoom sih ya. Biasanya Zoom sama tim. Nah, mana ini? Nah, ini kalau stakeholder kita level-level direksi biasanya cuma simpel aja kayak gini. Cuma yang penting mereka minta ada info tanggal mulai, tanggal selesai, realisasi persen sama rencana realisasi ini kinerja kan ya. Terus ini kinerja prestasi fisik, ini prestasi keuangan kan ya. Ini harga pokok produksi rencana, harga pokok produksi realisasi gitu aja. Simple. Ini pendapatan, HPP, apa gitu aja ya. Ini rasio-rasio keuangannya. Ini kalau kita dari sisi kontraktor karena berhitung tentang laba juga ya. Mungkin ntar lagi saya coba top sharing dulu. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan menyampaikan berita buruk ini mungkin ya. Ketika proyek biaya pelaksanaannya lebih besar daripada kontraknya, misalkan di sini ya, ini ada satu proyek CO antara HK dan ini Timas Sublindo, kebetulan kontraktor EPC yang terkemuka juga di Indonesia. Ini proyek pipanisasi dari Cilacap sampai mana ya ini. Nah ini kontraknya cuma 252, sedangkan biayanya itu 291 miliar. Kalau udah ada berita kayak gini kan pasti membuat
stakeholder kita, terutama direksi-direksi kan pasti akan pusing ya. Nah, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan hal ini dari awal gitu kan ya, sehingga bisa terkomunikasi dan ya namanya kontrak kan pasti udah komitmen kita untuk melaksanakan ya, nggak mungkin tidak kita laksanakan, namanya proyek ada yang untung, ada yang rugi, dan mudah-mudahan secara keseluruhan atau konsolidasi masih ada untungnya, tapi kalau rugi kan harus hal yang harus kita jaga, komitmen itu kita laksanakan kan ya. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan hal-hal seperti ini dari awal sehingga sering Pak sering Pak ini nanti, makanya banyak hal, dan hal yang memang hal yang paling penting bagi seorang project manager itu adalah komunikasi sih Pak. Terus mungkin jika saya bisa share sedikit. Nah ini Pak, di isu dalam proyek-proyek EPC adalah bahwa proyek-proyek EPC itu merugikan, kontrak-kontrak EPC itu cenderung merugikan kontraktor, sehingga jumlah kontraktor EPC di seluruh dunia itu makin lama makin menyusut. Seperti mungkin kalau kejadian di kita ya, rekayasa industri yang dulu berkibar sekarang agak tiarap, terus IKPT sekarang juga sudah diakuisisi oleh Toyo Jepang dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita alami juga untuk proyek-proyek EPC. Nah, ini Pak, ruwet Pak. Bagaimana bisa mengkomunikasikan suatu proyek yang bermasalah, karena tanggung jawab seorang manajer proyek kan melaksanakan proyek ya, tapi proyek laba, rugi, dan lain sebagainya kan sebenarnya ada di teritori dari perencanaannya, jadi cara kita mendapatkan proyek dan lain sebagainya. Ketika di awal-awal transfer ke personel project manager dan sebagainya, kan mungkin belum tahu kompleksitasnya dan lain sebagainya, sehingga asumsi awal masih laba, tapi ketika dilaksanakan ternyata akan remuk-remukan. Proyek-proyek engineering, procurement, contraction, Mbak. Proyek-proyek kayak misalkan, jadi kita mendesain sendiri, nanti ada output yang harus kita pertanggungjawabkan, terus kita serahkan ke owner gitu lah ya. Seperti misalkan pembangkit listrik Pak itu Pak. Iya betul. Tapi kebanyakan di bidang energi sih. Ya Itu kayak kebetulan desain kan. build gitu ya, berarti ya? Iya, tapi ya desain and build. Tapi dia ada output. Kalau desain and build jalan kan, outputnya jalan gampang lah ya. Ini terutama desain and build kayak industri, pembangkit listrik gitu loh Pak. Itu ada output sekian KW dan lain sebagainya yang harus kita pertanggungjawabkan gitu. Nah ini ketika kita terjun ke situ ternyata proyeknya rugi semua. Gimana mengkomunikasikan ini tanpa sampai ke atas tanpa timbul jadi suatu gejolak, itu adalah seni dari suatu seni negosiasi itu sendiri. Seperti bisa gitu, kenapa ya Pak Irwan? Mungkin kami sebagai kontraktor kompetensinya masih kurang ya Bu. Tapi yang jadi masalah, tapi ternyata hampir semuanya kontraktor EPC rugi. Itu jadi masalah. Kalau nggak rugi, harganya tinggi sekali pasti. Ya ini lagi tren Pak di mana-mana Pak. Iya memang. Nah, Ya mereka cuma buat pokok-pokoknya saja. Prosesnya dianggap lebih cepat, lebih ringkas sebenarnya.
Ini PLN, Pertamina, Semen Indonesia yang model-model EPC kayak gini sama aja. Misalkan di Utama Karya sama Pak kayak gini, sekarang bermasalah. Tahun dulu Adikarya pernah, gara-gara tarahan Lampung juga hampir kolab. WK yang agak mendingan, tapi juga WK membatasi diri, nggak banyak, sama PP yang agak bagus. Cuma kalau ya apa ya? Nah, ini variation order yang belum diputuskan, alasan mentoknya. Kenaikan harga satuan, variation order ini kan ya proyek-proyek komunikasi semua, Pak, strategi komunikasi. Variation order atau variasi gitu ya, perintah variasi. Sama aja masalahnya, kalau proyek semua hampir sama semua. Yang tadi saya ceritakan itu. Pengendalian skop dan lain sebagainya, intinya juga komunikasi. Bagaimana kita bisa menghentikan pekerjaan dan lain sebagainya itu. Menarik ya. Nggak menarik lah Bu, ruwet Bu itu Bu. Iya menarik, karena kemarin ada yang ngambil riset juga soal EPC itu malah sama airnya rugi malah. Itu benar. Rugi cenderung. Nah, padahal kalau kita ngelihatnya kan itu jadi tren ya sekarang ya Pak Iman itu karena prosesnya dia lebih cepat kan. Jadi Tapi sistem hukum belum berpihak di tempat kita sepertinya. oh, I see. Sistem hukum kontrak dan lain sebagainya. I see. Tapi memang di seluruh dunia memang begitu. Benar. Nah, ini ada pertanyaan nih langsung nih Pak Irwan nih di kolom chat nih dari Hasnullah. Gimana ya bacanya ya? Saya atau bisa dibacakan minta tolong. Ya, bisa tak bacain. Oh ini ya. Suatu proyek bisa diputuskan rugi, barometernya dinilai apa ya Pak? Apa yang dimaksud dengan margin dan profit proyek? Oh gini ya. Saya buka sebentar. Biar adik-adik ini tahu nih, ya kan? Ini ke arah biaya proyek ya. Ya kan tadi kan dijabarin ini rugi, nah bingung kan Mas Yan kan? Clearnya kayak apa sih sebenarnya gitu. Karena kan kadang orang pelaksanaan yang tahu kan sebenarnya orang-orang manajemen ya kayak gini kan? Ya kalau udah engineering manager udah tahu sih biasanya. Satu level di bawah project manager sudah tahu. Ya di bawahnya nggak tahu. Taunya kerja digaji. Ya biasanya ada bagian pengendalian misalnya. Ya makanya. Jadi harus tahu di sini ya karena emang ujung-ujungnya. Ini dia. Saya buka sebentar ini. Nih, misalkan kami baru dapat proyek. Saya buka dulu. Pak SP. Memang yang berat gitu ya, gimana PM bisa menyampaikan hal yang rugi gitu ya. Iya, karena kan pasti awalnya target dari manajemen kan ini bersilaturahmi itu menjadi suatu ya senjata. ada idiom sih kalau di kontraktor nggak harus pintar sih Bu. Yang penting karena yang pintar itu kan ada owner dan konsultan gitu loh. Ada yang mikir ya. Iya, udah ada yang mikir. Kita yang penting bisa ngatur duit dan bisa berkomunikasi gitu. Itu ya perlu didengar ya di sini semua ya, komunikasi itu penting. Biasanya orang sipil itu malas ngomong soalnya. Ya Males bukan masalah males ngomong ya, tapi bisa menempatkan diri kita sih. Ini gimana ya caranya share ya? Aduh. Ini tadi panah ke atas, bagikan layar. Panah ke atas bagian layar. Nah, terus tadi apa tuh? Window atau all? Oke, ini nggak mau ya. Mau lah, coba bagikan layar.
arsitek bukan CCC. Jendela, sorry jendela. Ya. Kelihatan ya? Ingat Pak. Nanti berikutnya ngajar berikutnya pakai Google Meet. Misalkan ini kan kita baru tender terus menang kan gitu kan ya. Ini kebetulan kawasan penataan Danau Toba yang baru juga dilaksanakan, baru rapat pengesahan anggaran kemarin kan ya. Nah, ini deskripsi proyeknya nilai 190 M lah ya. Harga borongannya 160 sama kontrak pajak. Ini info normal ya dari PU pemerintah. Ini konsultannya ada, ini kebetulan ber-KSO dengan apa? Pengusaha lokal ya untuk suplai material di sana terutama, dan kerjaan sederhana. Lingkup kerjaannya ada kawasan waterfront sama tele. Ini aspek pembahasan, ini kontraktor teknis lah ya. Nah, ya ini evaluasi resiko, aspek teknis. Nah, ini mungkin organisasi proyek saya jelaskan sedikit kan ya. Ini kalau di suatu proyek itu ada tertinggi kan project manager lah ya, pasti untuk seorang engineer lulusan sarjana arahnya ke sini lah ya. Nanti teman-teman semua harus arahnya ke sini lah. Jelek-jeleknya paling jelek ya di sini lah, jadi engineering manager atau operational manager ini paling jelek lah ya. Tapi arahnya pasti ke sini lah. Kecuali nggak mau ya, karena di Indonesia itu kan biasanya banyak melibatkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani, mungkin nggak mau biasanya. Kalau nggak mau di project manager biasanya karena memang nggak mau biasanya. Ya cukup di sinilah. Tapi kalau harusnya sih seorang sarjana teknik gitu kan ya, harusnya di project manager sih. Biasanya secara umum dibagi yang ngurusi operasional, ngurusi engineering dan tagihan, terus ini ada keuangan gitu ya. Ada 3 manajer biasanya. Itu proyek-proyek kecil sih kalau di tempat kami yang di bawah 300 miliar itu biasanya proyeknya simple sederhana gini kan ya. Ini kalau biasanya di engineering manager itu ada quantity surveyor yang berhubungan dengan quantity, ngitung progres dan lain sebagainya. Terus ada yang ngurusi pengadaan dan lain sebagainya. Nah, ini ada monitoring juga biaya ini internal biasanya ini yang biasanya tahu laba rugi dan lain sebagainya, membantu engineering manager. Ini ada drafter, ada administratif teknik konsultan, ini engineering struktur arsitek BIM. Kalau sekarang ada building information modeling ya, yang 3D itu kan ya, untuk tujuannya supaya kita pemodelan 3 dimensi kan ya, bangunan dari fondasi sampai ke atas dengan Revit atau apa itu, untuk mengetahui apa struktur-struktur yang ada kelas dan lain sebagainya supaya ketahuan dari awal gitu kan ya. Ada drafternya, ada engineering MEP. Ini nanti teman-teman mungkin bisa di sini lah ya kalau awal-awal ya biasanya ya. Hanya awal-awal di sini mungkin sekitar kerja 5 tahun harus sudah mulai di sini lah ya. Kalau proyek-proyek kecil ya, kalau di tempat kami ya 5 tahun udah di sini. Ini mungkin sekitar mendekati 10 tahun biasanya di sini udah. Optimis lah teman-teman semuanya, bisa semua itu nanti. Untuk ya gaji ya insya Allah lebih tinggi lah Pak daripada profesi lain Pak. Tapi ya resikonya jauh dari keluarga Pak biasanya Pak. Ini kalau bagian pelaksanaan ada bawahi dari engineer manajer pelaksanaan, bawahi supervisor lah ya, idealnya supervisor struktur itu kayak balok, beton dan lain sebagainya. Arsitek ini untuk kaca, batu alam, jendela-jendela dan lain sebagainya. Surveyor ini tukang ukur-ukur, logistik gudang, terus peralatan standar lagi. Nah, Pak Irwan, ini terkait sama pertanyaan tadi tuh. Parameternya, barometernya apa sih yang dikatakan rugi di bagian ini? Siapa nanti yang hitung itu? Surveyor kan?
engineering manager Bu, di teritori engineering manager nanti dibantu oleh monitoring, kontrol SIPP. SIPP itu kalau di tempat kami sistem informasi pengendalian proyek, jadi ada semacam softwarenya gitu kan ya. Kita buat Excel-nya aja, nanti ditransfer ke bahasa pemrograman, dia ada programnya langsung nanti udah muncul kotak-kotaknya gitu, tinggal ngisi volume sama kesatuan gitu. Oke, nah ini tadi pertanyaannya Pak Irwan. Pertanyaannya adalah yang dimaksud margin dan profit itu apa sih Pak? Gitu. Ya, siap. Oke, saya buka anggaran ya. Nah, ini mungkin. Nah, ini. Kelihatan jelas nggak nih? Ya. Nah, yang dalam suatu proyek itu ada anggaran langsung dan tidak langsung, nggih. Yang dimaksud anggaran langsung itu biaya langsung yang terjadi di lapangan. Kalau kami istilahnya biaya operasi lapangan ya. Di sini mohon maaf kelihatan nggak nih? Nah, di sini ada biaya operasi lapangan, itu biaya yang terjadi di lapangan untuk mewujudkan suatu produk yang berbentuk fisik. Ada bahan, upah, ada bahan-bahannya ya, ada upah untuk mengerjakan, ada alat yang digunakan. Kalau pekerjaan yang disubkontraktorkan juga disubkontraktorkan ya. Ketemu biaya operasi lapangan. Ini merupakan biaya langsung. Kan biaya lapangan tadi ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsungnya itu istilah kami biaya operasi lapangan. Ketemu. Ini kalau tadi 190 M, ini ketemu proporsinya masing-masing ya. Ini 90%. Di samping itu juga kan ada biaya tidak langsung ya. Biaya tidak langsung itu istilahnya ya kayak biaya karyawan, biaya kendaraan, proyek, ini biaya umum lapangan lah ya. Biaya umum lapangan itu biaya karyawan lah ya istilahnya ya. Biaya laboratorium, kalibrasi alat, biaya mobilisasi, demobilisasi personel. Nah, ini biasanya kan kalau di kontraktor itu kan apalagi di Danau Toba itu kan rata-rata juga personelnya, kalau kami kan kebanyakan dari Jawa ya tetap ya, atau beberapa ngambil dari Sumatera Utara gitu kan ya. Cuma kan sebagian besar mayoritas dari Jawa, terus di-combine mungkin yang dari sana untuk di level staff yang layer 3-nya ya, mungkin yang paling bawah ya, atau apa gitu kan ya. Karena kalau tim itu kalau udah saling mengenal kan enak gitu kan ya. Karena dari Jawa otomatis kan kita punya istilahnya biaya proyek setahun, masa mereka nggak pulang sih kan ya, nggak mungkin mereka pulang dengan biaya sendiri kan ya. Orang sebanyak itu kalau di tempat kami biasanya 2 bulan setengah mereka dapat jatah cuti seminggu, 2 minggu lah, 10 hari lah, 2 minggu lah ya, untuk kembali ke rumah sebelum mereka kembali itu gantian saya. Ini biaya-biaya seperti itu. Terus biaya kendaraan, biaya asuransi ini, terus ketemu proporsinya berapa, terus ada juga biaya bunga kan, kadang-kadang kan kita harus mengeluarkan biaya banyak dulu, tapi produk itu nggak harus langsung dibayar. Misalkan apa ya, misalkan yang kelihatan banget baja itu kan yang banyak kan biaya bahannya gitu kan ya. Ketika datang baja kan kita harus bayar dulu biasanya sekian persen. Sedangkan kalau proyek pemerintah kan mereka tahunya kalau udah terpasang atau gimana gitu kan ya, baru dibayar gitu kan ya. Atau cuma dibayar berapa persennya gitu kan. Misalkan cuma dibayar sebelum terpasang cuma dibayar berapa persen, sedangkan kita ke vendornya kan biasanya kalau mereka itu biaya pokoknya yang paling gede, kita jangan dari pemerintah cuma dibayar 50%, diakui cuma kita membayar ke vendornya mungkin bisa 75%, kan ada selisih, kita harus ngutang, harus kredit dulu, ada bunganya untuk membayar vendornya. Nanti ketika sudah dari pemerintah sudah datang baru kita bayar ke banknya gitu. Itu kan timbul biaya kredit gitu kan ya. Nah, terus ada jaminan pelaksanaan, kita kan harus menyerahkan jaminan gitu. Terus jaminan pemeliharaan juga ini kan ada kan ya. Terus kita juga proyek itu biasanya ada masa garansinya ya. Setelah proyek selesai, kita harus menggaransi proyek itu tetap harus tanpa ada kerusakan, tanpa cacat,
harus kita perbaiki semua bocor-bocornya dan lain sebagainya, kerusakannya, misalkan 6 bulan atau setahun sesuai dengan kontrak, itu ada biayanya juga. Terus juga biaya GASE, biaya kita menyediakan peralatan-peralatan safety kepada karyawan dan lain sebagainya. Biasanya untuk pertama kalinya misalkan sepatu safety, sarung tangan, helm dari kita semua. Kalau untuk berikutnya mereka kalau ada kerusakan dan lain sebagainya, kewajiban menjaga, kalau baru mereka mengganti gitu kan ya, itu juga ada anggarannya. Nah, semua biaya-biaya ini membentuk HPP proyek. Ya kan? Kalau istilah kami itu rencana biaya pelaksanaannya itu berapa persen. Kalau di bawah 100%, otomatis kan masih ada sisa ya, istilahnya ada target laba ya. Nah ini sisanya ini target labanya ini. Jadi biaya langsung ditambah biaya tidak langsung, ketemu total biaya. Nah, kalau total biayanya masih di bawah nilai kontrak, itu ada laba di sini. Nah, harga borongannya kan segini. Harga borongan, pertama harga kontraknya kan, orang tahunya kan harga kontrak, kan termasuk pajak, dikurangi pajak, istilahnya kalau kita Pak Irwan. ya, halo, maaf, kenapa Ibu? Bentar lagi kita pindah channel ya Pak. Oh, siap. Ini masih belum terjawab soalnya. Silakan. Lanjut dulu Pak, lanjut dulu sampai kita nanti habis aja Ini sendiri. karena mau habis buram atau gimana ya? Enggak ya? Enggak, normal ya aku. Oh, normal ya. Kurang sedikit sih. Gimana nih caranya nih kembali? Kelihatan enggak ya? Tadi ini kelihatan kok, masih kelihatan Pak. Ini Masih kelihatan ya, cuma kok enggak. PPN harga keburungan itu udah ada, masih kelihatan. Target laba ini kan. Nah, di sini yang margin yang mana Pak Irwan? Ini Bu, yang di target laba Ibu. Oh, margin ya. Biaya produksi ini rencana biaya pelaksanaan Ibu ini. 95,61. Which one? Sebelah mana ya? Ini Bu, yang aduh enggak kelihatan ya. Rencana biaya pelaksanaan ABCD. Rencana biaya pelaksanaan. Nah, ini. Oh, ya oke. Nah, ini harga yang akan terjadi di lapangan. Nah, tadi kan kita kontraknya kan 161 tadi ya, Bu ya. Di luar pajak. 161 dikurangi 154 inilah yang jadi laba kita 7 miliar. Oh, oke. Oh, ya benar. Nah, kalau rencana biaya pelaksanaan sendiri terjadi dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung kalau kami biaya operasi lapangan. Gaji macam-macam ya, sewa mesin. Ya, biaya operasi lapangan, bahan, upah, alat, atau kalau pakai subkon, ya kan. Ya, biaya tidak langsungnya ya gaji lah macam-macam, terus beban bunga, jaminan-jaminan. Nah, itu dijumlahkan, ketemu biaya pelaksanaan. Simpel kan Bu konsepnya ya, teman-teman semua ya. Nah, ini HPP-nya. Marginnya ya 100 dikurangi 100% kurangi persentase di sini gitu. Ketemu margin laba. Simpel kan? Cuma ya kalau ngitung bahan, upah, alat ya ada WBS-nya atau analisa harga satuan, ada volume, dicari satu-satu agak panjang sih sebenarnya sih. Tapi konsepnya gampang sebenarnya. Udah clear belum ya yang dimaksud dengan laba ya? Halo? Halo? Lanjut nggih. Jadi yang kalau kontraktor konsep labanya itu ya, clear nggih. Konsep labanya ada kontrak berapa dikurangi biaya yang terjadi di lapangan berapa, itu laba kita. Margin kita.
Terus pertanyaan kedua ya mungkin ya, kita pertanyaan kedua, stop sharing dulu. Aduh, selamat malam Pak. Sekilas kebanyakan proyek desain menurut saya sebagai kontraktor, kenapa proyek itu bisa rugi ya? Ya, proyek itu pasti ada yang untung dan ada yang rugi ya. Cuma memang biasanya desain and build kalau di kontraktor sipil, mungkin orang-orang Indonesia memang secara kompetensi menguasai, skopnya menguasai, prosesnya menguasai gitu kan ya. Kalau desain and build, misalkan proyek desain and build, misalkan di sini jalan busway di antara Leduk, Tendean itu kan karena sipil dan menguasai itu hampir semuanya laba. Tapi kalau kontraktor Indonesia memaksakan diri ke proyek desain build terutama di EPC seperti pembangkit listrik dan lain sebagainya yang kompleks, ya sepertinya sih itu kan gampang, kita tinggal meng-hire konsultan dan lain sebagainya seolah-olah selesai ya, tapi kan ternyata kenyataannya tidak segampang itu gitu kan ya. Jadi mungkin sebenarnya kembali ke kompetensi kita sih sendiri. Kalau kita kompetensi juga mampu, ya insya Allah nggak akan rugi. Cuma kalau kita memaksakan, mungkin karena ingin memperluas pasar, ingin mendapatkan laba yang lebih, tapi ternyata kompetensi kurang, biasanya akan rugi biasanya sih. Kembali ke kompetensi sih sebenarnya sih. Rugi enggaknya sih sebenarnya sih. Kalau misalkan BUMN-BUMN Indonesia itu kebanyakan ya kompetensinya di sipil itu desain and build proyek itu jalan jembatan itu nggak ada masalah sih selama ini sih. Teman-teman misalkan dari HK dari BUMN karya lain nggak ada masalah. Tapi begitu ke power plant dan lain sebagainya mereka bersaing dengan perusahaan Jepang dan lain sebagainya mereka rata-rata nyerah. Biasanya kalau menang pun karena salah hitung dan cenderung rugi. Biasanya karena memang nggak memahami prosesnya seolah sederhana padahal kompleks. Sedangkan yang dari Jepang kalau kontraktor EPC misalkan JGC itu ya Jepang ya itu mereka nggak menurunkan harga karena mereka memang tahu kompleks di situ dan kita karena mungkin kurang menguasai berani menurunkan harga dan lain sebagainya yang di ujung-ujungnya rugi. Biasanya seperti itu sih. Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Berarti lebih ke kompetensi ya Pak ya? Kompetensi biasanya. Karena BUMN karya sendiri kalau desain elbit kalau di kompetensinya di sipil infrastruktur sih jarang yang rugi sih memang. Terus mungkin berikutnya ya dari Mas Arief ya. Karena bukan hanya harga saja yang menjadi pertimbangan, tapi juga gambaran desain yang ditawarkan. Oh ya, ini kalau masalah proyek, memang ada beberapa metode penilaian ya. Secara umum, proyek-proyek dengan dana pemerintah itu sebagian besar menggunakan harga terendah, harga yang ditawarkan karena sudah ada gambar dan lain sebagainya.
Astaga. Nggak apa-apa. Pak Irwan, lanjutin yang tadi pertanyaan yang tadi deh, yang desain and build tadi, Mas siapa ya? Ini jadi udah hilang deh tadi. Nah, tadi siapa yang nanya ya? Silakan. Ah, Saya Bu. nggak usah. Oh iya, dia ngomong aja deh. Ketikanya hilang. Silakan. Satu pertanyaan ya, karena kita ada menjelang 21.30 ya. Silakan. Oh, ada lagi Sri Puji. Oke, seru. Ya silakan. Arif jadi nanya nggak? Untuk pertanyaan tadi sudah terjawab Bu. Tadi ya kenapa kebanyakan proyek desain and Oh build sudah kenapa ya. kok bisa rugi? Oh, Itu masalah oke, kompetensi ya sip. tadi ya Bu ya. Oh sudah Ya, jawab. Oke, sip. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir. Apakah di proyek-proyek yang Bapak alami, yang tangani pernah mengalami force major dan bagaimana penanganannya? Ya, Pak Irwan, spesialis Sumatera. force measure kebetulan belum pernah sih ya, karena kan secara kontrak syarat force measure itu harus ada pernyataan dari pemerintah ya. Misalkan bencana alam sih ya sebenarnya sih hal yang standar sih ya. Kan dalam kontrak itu biasanya syarat-syarat force measure itu biasanya disebut secara gamblang sih. Biasanya force measure itu bencana alam, hura-hura dan lain sebagainya. Dan syarat-syarat force measure itu dinyatakan dalam kontrak dan biasanya dalam kontrak itu nyebut bahwa ada pernyataan dari pemerintah yang menyatakan itu force measure atau bencana alam lah ya misalkan ya. Misalkan status darurat dan lain sebagainya, banjir gitu, itu bisa dinyatakan sebagai bencana alam. Kalau saya belum pernah sih Mas. Tapi mungkin yang force measure bukan bencana alam sih, ini sebenarnya kemarin ada kenaikan harga komoditas besi baja ya ini ya. Kenaikan komoditas besi baja akibat perang kemarin itu, kalau istilah force measure-nya sebenarnya bukan juga ya sebenarnya itu. Cuma kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah, harga komoditas yang naik besi itu dari biasanya 7.000. Besi kan itu komponen vital proyek ya, besi dan beton. Besi itu bisa menyumbang mungkin sekitar 20%-an dari biaya proyek ya. Proyek gedung, proyek-proyek apa gitu, struktur itu bisa 20 sampai 25% ya. Ketika harganya naik 2 kali lipat, misalkan dari biasanya sekitar 7.000 menjadi kemarin sampai ke 14 atau berapa gitu ya, maka kan kontraktor akan rugi semua ya. Yaitu perlu pendekatan secara khusus ya, dari istilahnya bukan force measure tapi harus force measure gitu lah ya, agak rumit ya. Sehingga kita melakukan pendekatan kepada asosiasi kontraktor, bersurat kepada pemerintah, surat kepada apa ya, istilahnya menyatakan ketidakmampuan kita untuk menanggulangi harga besi sebagai komponen utama konstruksi, sehingga kalau tidak dilakukan penyesuaian harga maka bisnis konstruksi di Indonesia tidak akan survive ya, hal seperti itu. Kalau force majeure yang lainnya ya alhamdulillah sih dikasih penyesuaian harga sih oleh pemerintah sih, Menteri PU memerintahkan ruang negosiasi terhadap kenaikan harga besi itu dan semuanya diperintahkan. Meskipun kalau owner swasta awalnya menolak itu kan, karena itu resiko kontraktor. Akhirnya dengan adanya surat dari himbauan dari Menteri PU itu terbuka ruang negosiasi bagi kontraktor gitu kan. Tapi proyek-proyek pembangkit listrik yang isinya baja semua itu kan langsung menghantam kontraktor kalau nggak ada penyesuaian harga. Kalau force majeure yang biasa kayak bencana alam itu status bencana daerah itu sudah cukup lah ya. Kalau force majeure kelangkaan yang bersifat temporer ini yang agak susah ini biasanya. Misalkan kalau di Sumatera itu kalau bulan zaman dulu ya, kalau bulan udah November
Oktober akhir, November, Desember proyek harus selesai itu pasti semen hilang semua lah. Itu yang agak bingung itu tidak bisa dinyatakan sebagai force majeure, itu ya kontraktor dengan segala daya membeli dengan semen harga berapapun ya harus dilakukan karena itu kelangkaan yang berulang karena tidak terjadi di Jawa dan lain sebagainya, khusus Sumatera. Ada gitu ya, semen langsung menghilang gitu ya? Kalau sudah Oktober akhir, November, Desember itu proyek-proyek harus selesai itu biasanya hilang gitu. Sekarang masih terjadi atau enggak tahu itu. Nah itu mungkin nanti kalau ada teman-teman yang ditugaskan di sana, hal-hal unik yang menjadi karakteristik daerah tertentu harus dipelajari lah ya. Ini faktor-faktor non teknis gitu dan tidak bisa diklaim sih. Biasanya akan menggerus keuntungan. Mungkin itu aja sih. Oke. Tidak semengerikan namanya lah. Dan kalau memang force majeure biasanya juga bisa diklaim lah ya kita ya. Minta kalau pertanyaannya mungkin kompensasi. Force majeure cenderung ke bencana alam mungkin ya di sini ya. Iya. Memang harus dinyatakan status bencananya oleh pemerintah memang ya. Oke, ini udah jam 21.30 ya, di sini udah 2.30 setengah. Monggo, nggak apa-apa kalau masih ada yang bertanya atau apa, mungkin bisa saya sharing pengalaman. Oh gitu. Monggo Pak Mas. Ada yang mau bertanya? Kayaknya udah pada ngantuk Pak. Iya, luar biasa nih teman-teman. Masih 25 orang, luar biasa. Oh iya, iyalah. Ini haruslah. Baik, terima kasih. Saya kira saya bisa resume ya. Jadi memang di sini Pak Irwan banyak sharing ya mengenai gimana sih project manager dan bagaimana sih pengalaman-pengalaman proyeknya ya. Karena ternyata proyek itu nggak semuanya selalu untung dan project manager nggak selalu happy. Pasti banyak juga yang tadi di sharing unhappy-nya karena memang terkait dengan faktor-faktor ada teknis dan ada non teknis. Tapi bagaimana project manager ini, ya saya underline, mampu mengkomunikasikan kondisi yang ada di proyek kepada para stakeholder. Itu ya Pak Irwan ya? Nah, itu memang butuh keterampilan dan mau belajar dan pastinya jam terbang. Karena pasti teman-teman adik-adik di sini nantinya akan ke situ ya, akan menjadi PM di berbagai daerah dan tadi dengan segala karakteristik daerahnya yang harus dipelajari. Jadi memang pengenalan budaya itu ya mau di ilmu apapun ya, di mana tanah berpijak di situ langit dijunjung gitu ya. Nah itu ya, jadi memang menjadi salah satu penentu keberhasilan. Baik Pak Irwan, terima kasih banyak ya atas waktunya. Salam sehat selalu. Mohon maaf minggu kemarin nggak bisa. Terima kasih banyak dan teman-teman di sini Pak Iman, terima kasih dan teman-teman yang tadi udah bantu juga yang merekam dan yang sudah aktif dan sudah mendengarkan ya sampai akhir perkuliahan kita malam ini. Terima kasih atas antusiasmenya dan semoga ilmu yang kita dapat malam ini bermanfaat ya dan menjadi bekal kita ya, karena nantinya kalian akan menjadi posisi seperti Pak Irwan, nanti akan bakal mengalami ya, dan pastinya nanti akan sharing juga. Insya Allah teman-teman semua. Sharing juga kepada generasi selanjutnya kan gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Pak Irwan, makasih. Pak Iman, makasih. Teman-teman adik-adik, makasih. Salam dari Malai. Mohon maaf kurang. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan, terima kasih Budian. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum, waalaikumsalam.